antuhibbu syai'an. Sebaliknya, apa yang kamu sukai, tuhibbu. Apa yang kamu senangi, apa yang kamu cenderung kepadanya terhadap sesuatu itu, apa sesuatu itunya? Ya lawannya dari perang, yaitu damai. Damai. Wahwa syarrulakum. Namun itu buruk buatmu. Jelek buatmu. Bahkan akan mengalami kerugian yang maha besar atas kesukaanmu itu. Syarrulakum. Kenapa? Wallahu ya'lamu. Allah mengetahui. Mengetahui apa? Akibat dari perdamaian itu. Yang kamu sukai. Paham sampai di sini, saudara? Ya. Wa antum la ta'lamun. Karena kamu tidak mengetahui akibat dari apa yang kamu sukai itu, yakni damai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah dan juga diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di saluran kajian berfikir ini. Saluran yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk senantiasa berfikir dan juga berzikir atas nama Allah dan sunnah Rasulnya. Sehingga itulah manusia yang bersyukur kepada Allah. Termasuk hamba-hambanya yang beriman. Dan ini merupakan bentuk daripada awalan untuk selanjutnya beribadah kepada Allah. Nah, saudara pemirsa, mari kita lanjutkan dan mari kita tindak lanjuti kajian-kajian kita yang berkenaan dengan kehidupan kita, dengan keseharian kita, ya, sebagai suatu hamba Allah yang mesti cerdas, mesti pandai, mesti paham apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Nah, kajian ini mengajak dan selalu untuk bisa bagaimana memahami apa yang sedang terjadi. Karena seluruh informasi yang datangnya dari Allah memiliki nilai hak, memiliki nilai benar. Jadi Al-Quran sebagai mikdar, maka ayat-ayatnya kudu kita pahami. Dengan memahami ayat-ayat ini kita jadi tahu apa yang mesti kita sikapi dan bagaimana cara mensikapinya. Nah, inilah ayat Allah yang sudah saya tuliskan di sini.
akan menjadi materi pembahasan dengan judul, nah ini lihat saudara, ya, damai itu menjadi suatu dosa atau damai itu menjadi sebuah dosa ketika berperang itu telah diwajibkan. Jadi dua hal yang bertolak belakang antara perang dan damai. Ini dua hal yang bertolak belakang tetapi senantiasa ada dalam kehidupan, senantiasa berlangsung dalam kehidupan, baik di masa lampau, masa kini, bahkan terus masa yang akan datang. Karena ini adalah sebuah peradaban, sebuah kehidupan. Di situ ada perang, di situ ada damai. Di situ ada damai, di situ ada perang. Jadi memang nggak bisa dielakkan, nggak bisa dihindari. Dan kalau itu dihindari salah satunya, nggak akan ada budaya, nggak akan ada peradaban, dan nggak akan ada kehidupan. Jadi itulah yang dialami di alam dunia ini. Kalau nggak ada perang, ya damai. Kalau nggak ada damai, ya perang. Cuma begitu. Plus minusnya. Cuman bagaimana cara kita mensikapi dan cara bagaimana kita menempatkan saat kapan dan bagaimana perang itu dilakukan dan saat kapan dan bagaimana damai itu mesti kita lakukan. Jadi penempatan yang harus kita pahami secara benar. Ya. Makanya tuntunannya nggak ada di kitab lain, nggak ada di referensi lain, nggak ada di pendapat-pendapat orang-orang ahli sekalipun. Ya. Mesti merujuk ke Quran, mesti merujuk ke kitabnya. Karena Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, yang tahu harus bagaimana manusia itu mensikapinya. Ya petunjuknya Quran, Hudan. Nah ini ayatnya saudara. Surat 216. Mewajibkan berperang. Terus di sininya saya kasih juga 224 saya tampilkan juga mewajibkan damai. Cuman bagaimana kita menempatkan perang dan damai itu menurut tuntunan, kan begitu. Kapan dan saat bagaimana kita damai, kapan dan saat bagaimana kita mesti perang, kan begitu. Coba perhatikan di sini. Kalau sudah saudara pahami, maka tuntutan dan tuntunannya adalah sikap bagaimana menanggapinya. Ya, baik. Di sini Allah berfirman, kutiba ditetapkan alaikum atas kalian qitalu. Kutiba alaikumul qital. Jadi Allah tetapkan perang juga. Kalau sudah ditetapkan, artinya diwajibkan. Ya. Wa huwa kurhulakum, meskipun kamu benci. Seluruh manusia dan setiap manusia pasti tidak menyukai perang. Pasti. Nggak ada orang yang menyukai perang. Sekalipun ahli perang, sekalipun ahli strategi, sekalipun militer, jenderal, sampai ke prajuritnya. Itu kan tukang perang profesinya. Tapi dia nggak suka. Dia membenci perang sebenarnya. Dengan kata lain, perang itu sesuatu yang terpaksa atau harus dipaksakan. Jadi nggak ada yang menyukai perang. Dan kita setuju dengan pendapat itu. Secara manusiawi, nggak ada orang yang menyukai perang, itu nggak ada. Tapi kata Allah, ya, wa asa antakro wahwa syai'an.
perang yang ditetapkan itu atau perang yang kamu benci itu, perang yang kamu tidak sukai itu, ya, boleh jadi kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu. Sesuatunya itu tentunya adalah perang. Wa huwa khairul lakum. Tetapi kata Allah, itu baik buatmu. Kamu memandangnya buruk, kamu memandangnya sesuatu yang mengerikan, kamu memandangnya sesuatu yang membahayakan. Bahkan dengan kata lain, kamu bakal terbunuh, kamu bakal mati, kamu bakal binasa. Dan akan dijumpai dan akan didapati kehancuran-kehancuran, baik material maupun imaterial. Itu sudah pasti dalam peperangan itu ada. Tapi kata Allah, khairul lakum. Tuh, saudara. Terus mau apa kita? Nah, ini kan hak Allah. Dengan kata lain, hak Allah yang dikenakan kepada kalian, kepada kita, kepada manusia. Ya. Terus lanjut. Jadi sampai sini. Khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an. Sebaliknya, apa yang kamu sukai, tuhibbu. Apa yang kamu senangi, apa yang kamu cenderung kepadanya, terhadap sesuatu itu, apa sesuatu itunya? Ya lawannya dari perang, yaitu damai. Damai. Wahwa syarrulakum. Namun itu buruk buatmu. Jelek buatmu. Bahkan akan mengalami kerugian yang maha besar atas kesukaanmu itu. Syarrulakum. Kenapa? Wallahu ya'lamu. Allah mengetahui. Mengetahui apa? Akibat dari perdamaian itu. Yang kamu sukai. Paham sampai di sini, saudara? Ya. Wa antum la ta'lamu. Karena kamu tidak mengetahui akibat dari apa yang kamu sukai itu, yakni damai. Paham saudara sampai di sini? Pelan-pelan. Jadi ada syair mungkin akan berkata begini, seandainya bumi ini tidak ada perang, maka bumi ini akan damai. Tidak akan ada pertumpahan darah, tidak ada akan kerusakan. Seandainya. Maka pengandaian itu nggak ada sebenarnya. Dan tidak berfakta. Tidak akan ada faktanya sesuatu perdamaian yang terus, dengan kata lain tidak ada. Kan tadi saya katakan. Itu seperti koin lah mata dua. Koin bermata dua antara perang dan damai itu bersebelahan istilahnya. Jadi nggak mungkin salah satunya itu hilang. Nggak mungkin salah satunya hilang atau nggak mungkin dua-duanya hilang. Atau nggak mungkin kedua-duanya ada. Artinya hanya ada damai saja atau hanya perang saja. Nggak mungkin juga. Jadi begitulah. Itu sistem keseimbangan sebenarnya. Ya, antara perang dan damai. Dalam sebuah peradaban, dalam sebuah kehidupan manusia. Nah, jadi saudara, ya. Jadi berpikir kita tuh salah ternyata. Kalau hanya yang ada damai saja atau kalau hanya yang ada perang saja, itu salah. Cara berpikir yang salah. Nah, tinggal bagaimana kita menempati posisi kita.
saat seperti apa saya katakan tadi, berdamai dan saat seperti apa kita berperang. Lalu ayat berikutnya nih, wala taj'alullahu ardotan. Dan janganlah kamu menjadikan sumpahmu atas nama Allah itu ya liaimanikum an tabarru. Ya. Jangan jadikan sumpah atas nama Allah. Ya. Oh ini hukum Allah, oh ini syariat Allah, ini perintah Allah. Itu menjadi penghalang buat kita untuk berbuat baik. Ada ayat lain, ya, janganlah kamu menimpakan kebencianmu kepada pihak lain, kepada bangsa lain, kepada segolongan lain, ya, untuk berlaku tidak adil. Ya. Jadi karena kita tidak adil, ya, plus mengatasnamakan Allah, kita ogah berbuat baik. Watattaqu, padahal itu merupakan ketakwaan. Jadi kita nantinya akan tercoreng juga ketakwaannya. Dan watuslihu, dan perdamaian. Islah, berdamai. Bainan nas, di antara manusia, wallahu sami'un alim. Ya, Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu perbuat. Nah, jadi di sini berbicara perdamaian, berbicara kebaikan, berbicara ketakwaan. Yang tidak boleh terhalang karena keyakinan kita, karena keimanan kita kepada Allah, ya, yang menjadikan sumpah atas nama Allah itu nggak boleh menjadi penghalang. Berbuat baik, bertakwa, dan berdamai dengan siapapun juga perintah. Perang perintah, damai perintah. Intinya apa? Kedua-duanya perintah Allah. Tinggal bagaimana kita, bisakah mensikapi, bisakah kita memilih, bisakah kita memilah, ya, mana yang hak, mana yang batil, begitu dulu. Jadi dasarnya itu, saudara. Berperang dasarnya perintah, berdamai dasarnya perintah. Itulah sikap mukmin. Begitu, saudara. Nah, sebenarnya kalau mau dipahami secara sederhana dan mudah, ya, apakah perang itu perintah Allah? Ya, manakala. Tuh. Jadi rumus dasar yang paling mudah dilihat, manakala kamu diperangi lebih dahulu. Tuh, begitu. Ketika kamu dizalimi, ketika kamu diperangi, ketika kamu diintimidasi, ketika kamu dibully, direndahkan, maka perintah itu datang secara otomatis dari Allah melalui petunjuknya Quran bagi mukmin. Kan mudah memahami itu. Lalu lihat contoh Rasulnya. Ketika Rasulullah ditekan, diintimidasi, diteror, di mana? Di Mekah. Itu saja tidak melawan. Itu saja tidak berontak.
Ya. Karena apa? Pertama jelas masih kecil. Awal-awal Rasulullah membangun dakwahnya di Mekah itu kan masih kecil. Pengikutnya belum banyak, penduduknya belum banyak. Begitu dia melawan, meskipun benar, ya binasa. Ya. Maka kekuatan yang tidak imbang itu ya memang pasti kalah berperang itu. Maka belum diwajibkan. Begitu saudara. Lalu bagaimana sikap Rasulullah dan para pengikutnya semakin lama kan semakin membesar. Itu saja belum ada perintah untuk melawan. Perintahnya apa? Fatuhajiru. Diperintahkan hijrah. Pindah dari situ. Ngalah aja lagi ngalah. Begitu saudara. Sudah pindah hijrah ke Yastrib. Masih diteror, masih diancam. Bahkan mau diserbu Madinah itu. Nah, berarti disitulah mukmin muslim bersikap. Dan itu pun atas perintah Allah. Inilah wahyunya yang kemudian turun. Kutiba alaikumul qital. Karena kamu diperangi dari sejak di Mekah, itu sudah diperangi namanya. Ya. Karena sudah diperangi terus-menerus, bahkan sudah hijrah pun juga masih mau diperangi lagi, mau diserbu ke sana. Lah akhirnya Allah perintahkan tuh. Jadi Rasul ya berperang atas perintah Allah. Paham, saudara? Jadi siapa yang salah? Mau dari sudut manapun orang yang diperangi itulah orang yang benar. Ya, mungkin kita nggak usah kejauhan melihat ke masa Rasulullah yang jelas-jelas dibimbing wahyu. Sekarang aja bisa untuk ukuran. Ya, siapapun orangnya yang dizolimi, yang dibuli, yang diperangi, yang ditekan, yang diteror, yang dijajah, ya mau nggak mau harus perang. Dengan demikian itulah namanya perintah Allah datang kepadanya. Kan begitu saudara. Nah, pernahkah Rasulullah mengadakan perjanjian perdamaian? Pernah. Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah. Siapa yang ngajak damai? Ya pihak Mekah. Yang ngajak perang, pihak Mekah, kaum musyrikin Quraisy. Yang ngajak damai pun pihak Mekah. Sudah damai, teken kontrak damai satu dengan yang lain, tidak ada perang. Dalam isi perdamaian itu dalam salah satu pasalnya dilanggar, maka damai itu bubar. Ternyata benar. Siapa yang merusak perdamaian? Mekah lagi. Dalam perjanjian Hudaybiyah, salah satu sekutu dari Madinah ya diperangi. Ya sudah selesai. Jadi dia juga yang merusak perdamaian. Jadi itulah namanya bimbingan, saudara. Yang ngajak perang mereka, yang ngajak damai mereka, yang menselisihi perdamaian mereka juga. Maka habisi, kata Rasulullah. Habis Mekah. Futuh Mekah. Tuh saudara. Contohnya begitu. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana fragmentasinya kehidupan hari ini. Persoalan perang dan persoalan perdamaian ini. Kita lihat. Ya. Jadi kita lihat ya, hari ini yang lagi viral terus itu peperangan antara Amerika dengan
Iran. Amerika plus Israel melawan Iran. Iran ternyata mensikapi juga ayat ini, pimpinannya imam. Artinya bagi mukmin itu memang menjadi akidah dasar ya. Ya, berdamailah dengan semua yang tidak memerangi. Ya, Islam itu damai. Tapi kalau Islam diperangi, ya jangan damai terus. Islam diperangi diam, ya enggak bakal bisa seperti itu survive. Jadi Islam itu ya tidak anti damai. Justru Islam itu din yang damai. Ya. Kan Islam itu makna diantaranya adalah damai ya. Jadi menjunjung tinggi kedamaian. Tapi Islam itu tidak menolak perang. Bahkan Islam itu mewajibkan perang. Kepada siapa Islam itu berperang? Kepada yang memerangi. Jika diperangi, tidak boleh diam. Maka harus balik memerangi, harus balik menyerang. Jadi gitu saudara. Jadi itu memang disikapi oleh Iran itu. Iran tuh nggak mau berperang kepada siapa. Tapi karena Iran selama revolusi sejak 19 berdirinya Republik Islam Iran itu kan terus diperangi, ditekan, diembargo, di lain-lain sebagainya oleh Amerika. Ya wajar kalau dia itu menyambut tantangan perangnya karena memang diperangi. Dan berlaku bukan hanya untuk Iran saja, sebenarnya setiap negara yang memiliki kedaulatan, yang memiliki kekuasaan di dalam negerinya itu wajib menyambut bangsa lain yang memerangi. Menyambut dengan apa? Dengan perang gitu loh. Jadi jangan diem aja. Makanya kalau negara diteror, diancam, dijajah, diperangi, terus diem, nggak melakukan perlawanan, minimal protes, ya ini dosa jatuhnya. Negara pengecut, negara nggak punya nyali, negara abal-abal, negara nggak punya mental, negara nggak punya harga diri, negara nggak punya martabat. Itulah kalau diem. Nah, lebih parah lagi kalau menghamba. Ditekan malah menyerahkan diri. Untuk lebih kenceng lagi tekanannya. Itu yang namanya negara nggak punya kehormatan. Negara yang nggak punya harga diri. Ketika ditekan, ketika dijajah, ketika diintimidasi, ketika diancam, menang baik. Jatuhnya ini dosa. Itulah yang disebut dengan damai membawa dosa. Paham, saudara? Nah, baik. Sekarang kita lihat begini, saudara. Saudara pernah dengar atau mungkin sering dengar istilah resolusi. Ya, itu produk PBB, saudara. Resolusi itu produk PBB. UN, United Nation. Bahasa Indonesianya PBB. Saudara kan sering dengar tuh. Ya. Ya. Apa yang disebut dengan resolusi berkait dengan perdamaian. Perdamaian. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan perdamaian berdasarkan apa yang dikatakan oleh PBB atau
yang diproduksi oleh PBB, ya resolusi itu perdamaian. Sejak kapan konflik Israel-Palestina itu? Sudah lama sekali, saudara. Sudah berapa puluh kali mengadakan revolusi perdamaian. Apakah terjadi perdamaian? Selanjutnya, kembali solusi kepada jalan keluar. Solusi kan jalan keluar. Mencarikan jalan keluar. Mencarikan jalan keluar. Tapi nggak pernah ada solusi. Sampai detik ini yang dikeluarkan oleh PBB. Mengapa? Ini Anda dan kita semua kudu paham. Fungsi dan kedudukan United ini, PBB ini, apa sih sebenarnya? Apakah ada manfaatnya buat peradaban? Ya, PBB ini sebuah institusi dunia yang membawahi atau yang di dalamnya ada negara-negara yang merdeka, termasuk Indonesia. Tapi ada anggota khusus yang memiliki hak istimewa. Ada 5 negara, saudara, yang memiliki hak veto. Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, Cina, gitu. Ya itulah yang memiliki hak veto. Apa itu hak veto? Hak istimewa. Ya. Hak istimewa yang diberikan oleh PBB, hak yang bisa menolak resolusi itu sendiri, hak yang bisa mengcounter apa yang ditetapkan oleh PBB, bahkan membangkang terhadap keputusan PBB, itulah hak veto yang dimiliki. Ya. Jadi PBB ini bisa memberikan putusan-putusan atau menelurkan hukum, ketentuan-ketentuan, tapi hukum dan ketentuan itu sifatnya rapuh. Kalau mau diumpamakan, disejajarkan ya dengan trias politika, lembaga PBB ini seperti lembaga legislatif. DPR kalau di kita itu. Ya. Dia hanya bisa mengeluarkan undang-undang, putusan-putusan, kebijakan-kebijakan. Yang menjalankannya itu adalah kan eksekutif, pejabat eksekutif. Nah, PBB ini tunggal sifatnya, dia hanya bagian. Lah eksekutifnya ada di mana? Eksekutifnya ada di negara, 5 negara yang punya veto itu. Begitu, Saudara. Seluruh putusan PBB ini bisa dibatalkan, bisa di-counter oleh negara yang memiliki hak veto tadi masalahnya. Makanya setiap ada resolusi perdamaian nggak pernah beres, nggak pernah selesai. Paham, Saudara? Ya. Amerika, si Donald Trump itu ya bisa berlaku sewenang-wenang. Kenapa? Karena merasa punya hak veto. Apa buktinya? Lah BOP. Lah ini BOP ini kan karena dia merasa punya hak veto. Dia bisa bertindak sebagai polisi dunia. Bisa bertindak sewenang-wenang terhadap negara-negara kecil. Bisa mengintimidasi, bisa menteror, bisa menekan. Lah ternyata bangsa kita nih, Republik Indonesia yang dipimpin oleh presidennya sekarang, itu kok ikut kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh si Amerika, khususnya Presiden Donald Trump itu. Keluar dari jalur yang ditetapkan oleh PBB. Jadi tandingan ini.
Apakah dia berhak? Ya tadi, hak vetonya yang digunakan. Kesewenang-wenangannya itu bisa dilakukan tanpa bisa apa namanya, diberikan sanksi oleh PBB. Dan PBB nggak akan memberikan sanksi karena apa? Nggak ada kewenangannya memberikan sanksi. Memiliki pasukan pun PBB itu sifatnya pasukan perdamaian dengan baret birunya, nggak bisa nyelesain konflik. Dia hanya bisa meredam sejenak. Dia bukan hakim. Jadi pasukan baret biru ini multi bangsa. Tidak memihak, ya betul, tapi tidak bisa nyelesain masalah. Ya, karena PBB ini kedudukannya secara hukum sama derajatnya dengan negara-negara. Artinya kedudukannya tidak lebih tinggi dari negara-negara yang ada yang dianggotai. Nah, termasuk Indonesia sebenarnya adalah negara yang juga sejajar kedudukannya dengan PBB. Republik Indonesia tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi, apalagi lebih tinggi, tidak lebih rendah dari PBB. Semua negara-negara yang ada kedudukannya itu tidak lebih rendah dari PBB, sejajar. Jadi nggak ada yang lebih tinggi. Jadi kedudukan secara hukum PBB itu atau UN itu adalah sederajat dengan negara-negara yang ada. Tapi dia tidak tinggi. Bukan lembaga tertinggi dunia, bukan. Maka karena sejajar, sehingga banyak eksekusi yang dilakukan oleh negara yang memiliki hak veto seperti Amerika. Kalau dulu ada Uni Soviet, sekarang Rusia, ya, ya maka nggak bisa mengatasi. Karena apa? Kedudukannya sama. Bahkan dalam operasional itu akan menjadi lebih tinggi kedudukan sebuah negara. Contohnya Amerika tadi. Paham saudara? Jadi syarat untuk bisa menyelesaikan sebuah urusan, derajatnya kudu lebih tinggi dulu. Nah kalau PBB kedudukannya di atas negara-negara yang ada, nah baru bisa menyelesaikan. Namun secara politik nggak bisa ditempatkan seperti itu. Baik secara hukum maupun secara politik nggak bisa. PBB itu melampaui sebuah negara kedudukannya. Nah itu yang mesti dipahami. Makanya ribuan resolusi pun nggak akan bisa menyelesaikan kehidupan orang yang sedang atau bangsa yang sedang bermasalah atau bangsa yang sedang melangsungkan peperangan. Paham saudara sampai di sini? Jadi jangan berharap, ya. Kenapa kita jangan berharap? Lah terbukti kan, ya. Lebih kuat mana BOP dengan resolusi perdamaian yang dikeluarkan oleh PBB? Iya lebih kuat BOP. Karena dia punya eksekutornya, yaitu tentara. Ya, untuk mengeksekusi sebuah persoalan yang berkecamuk di suatu wilayah, maka BOP ini berwenang untuk mengeksekusinya, untuk mengakhirinya. Jadi berbahaya sekali saudara. Kok kita mengikuti suatu organisasi yang sangat berbahaya dan ini punya kewenangan untuk memerangi. Kalau baret biru nggak punya kewenangan memerangi, melucuti. Kalau baret-baret yang dipimpin oleh BOP ini punya kewenangan baik secara hukum maupun politik untuk melucuti dan memerangi. Itu masalahnya yang nggak dimengerti. Woi, kemana nih ahli politik, ahli hukum, ahli ketatanegaraan? Perhatikan ini. Para ahli-ahli politik, para ahli-ahli hukum negara, para ahli perang. Perhatikan bahwa ini punya daya rusak dan punya daya agresi yang luar biasa untuk menyelesaikannya. Paham ini saudara? Ini sangat berbahaya. Ini ancaman sebenarnya ini bagi kehidupan
negara-negara yang ada. Yang tidak berpihak ke sini, udah pasti akan berada di bawah ancamannya. Paham, saudara? Kudu paham nih. Nah, kalau ngaji kitab nggak bakal paham keadaan. Kalau ngaji kitab ya saudara bisa lihat sendirilah. Nggak ngerti situasi, nggak ngerti kondisi, nggak ngerti keadaan. Ini ngaji kudu begini. Pahami maksud Quran. Baru kita ngerti maksudnya yang akan memerangi umat Islam khususnya. Dan memerangi siapa saja. Bukan hanya umat Islam saja. Pokoknya umat-umat di luar Islam pun bisa diperangi. Kalau ada kepentingannya di sana, maka di situ akan dikejar. Nah itu saudara jadinya. Ini berbahaya sekali saudara. Ini ancaman dunia sebenarnya. Bukan bom nuklir, bukan. Ini ancaman dunia ini. BOP. Mempunyai kekuatan eksekutor. Masa sih TNI kita akan dijadikan eksekutor oleh BOP? Nah, jadi kalau begitu, hari ini dunia sedang berperang antara rakyat dunia, masyarakat dunia dengan para pejabat-pejabat pimpinannya di setiap negara. Karena PBB ini berada di balik rakyat dunia. Lihat saja. Saudara lihat saja di seluruh dunia ya cenderung memihak Palestina. Mau di Eropa, mau di Afrika, mau di Asia. Sebagian besar rakyatnya tidak setuju dengan konflik di Palestina. Perang Israel dengan Palestina. Sebagian besar rakyatnya. Berarti memang kekuatan PBB itu berada di balik kekuatan rakyat sedunia. Yang tidak sejalan dengan para pejabat, dengan para penguasa di negerinya. Termasuk Republik Indonesia ini, pejabatnya itu ya berpihak kepada pejabat-pejabat dunia juga. Seperti Amerika, Inggris, Prancis. Di Inggris banyak demo. Di Prancis banyak demo. Menentang negara yang mengagresi negara lain. Di Indonesia apalagi. Nah Indonesia kok jadi ngikut kayak model kayak begitu. Yang tadinya pemimpinnya sejalan dengan rakyat, sekarang pemimpinnya bertentangan dengan rakyat. Ya. Jadi kekuatan umat manusia ini yang membackup PBB, tapi nggak punya senjata, nggak punya peralatan tempur, nggak punya peralatan perang, yang dimiliki senjatanya adalah moral. Ya, moral, akhlak itu yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dunia yang menentang para pemimpinnya di negerinya masing-masing. Itu yang terjadi. Paham, saudara? Nah, jadi kalau begitu, saudara, kembali kepada contohnya, bagaimana kita mensikapi kondisi hari ini dengan contoh sunnah. Siapa yang memerangi wajib kita balas. Paham? Siapa yang mengajak damai, kita terima perdamaiannya. Siapa yang menselisihi perdamaian, kita perangi lagi. Lalu mereka minta damai lagi. Enggak bisa. Karena Rasul memberikan damai itu hanya sekali.
tidak berkali-kali. Jadi bagi musuh, bagi kaum kufar, perdamaian itu adalah hanya memberikan ruang bersiasat. Dalam perdamaian itu, ya, ada kejahatan. Ya, makanya di sini kan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah tahu apa yang direncanakan oleh musuhmu itu adalah rencana-rencana jahat. Jadi perdamaian itu sunyi senyap istilahnya, ya, gencatan senjata. Tapi di balik gencatan senjata itu adalah kejahatan. Mau bukti? Yuk kita lihat sejarah. Kita lihat sejarah. Bahwa perdamaian ternyata isinya adalah kejahatan. Kita sudah mengalami Republik Indonesia berdiri 1945. Ya. Nggak lama kemudian ada agresi sampai 1948. 3 tahun kita diagresi. Oleh siapa? Oleh Belanda. Siapa Belanda? Sekutu. Siapa sekutu? Di dalamnya ada Amerika. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman Barat. Kalau Jerman Timurnya itu komunis ya dulu tuh. Ya, Belgia, Australia, itulah Belanda. Ketika tidak bisa mengalahkan, bahkan cenderung bakal kalah. Cenderung bakal kalah agresi-agresi itu. Bahkan di Jawa Barat, Belanda tidak mampu menaklukkan Darul Islam. TII. Ya, tidak bisa menaklukkan TII Belanda. Nah, dimanapun perang terjadi, Palagana Ambarawa, ya, Bandung Lautan Api, mana lagi itu? Pokoknya seluruh wilayah yang diduduki oleh Belanda melalui nikah, Nederland, Indies, sivil administrasi. Jadi mau menanamkan kembali pemerintahan, ceritanya begitu kan, sipil administrasi itu kan pemerintahannya sudah bubar karena dikuasai Jepang. Jepang pun juga sudah bubar karena dibom atom, maka kosong di Indonesia. Masuklah proklamasi 45 sehingga bergantilah kekuasaan di situ adalah Republik Indonesia. Nah, Belanda menuntut kembali haknya. Atas dasar apa menuntut kembali haknya? Atas dasar kesepakatan di Wina. Bahwa Indonesia harus dikembalikan kepada pemilik awalnya, yaitu Hindia Belanda. Makanya nikah dengan modal konvensi tadi ya, perjanjian Wina, Indonesia harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apa kata bangsa Indonesia? Indonesia sudah merdeka dari Sabang sampai Merauke. Baik secara de facto maupun de jure. Baik secara politik, ya, nasional maupun internasional. Apa dasarnya? Kosong. Tidak ada lagi pemerintahan kekuasaan di Republik di Indonesia. Nah, atas dasar itulah Indonesia kudunya mempertahankan terus kemerdekaan itu dengan perang. Kudunya. Makanya Jenderal Besar Sudirman nggak mau.
diajak berdamai. Nggak mau. Dan terutama para pejuang-pejuang teritori, para milisi di seluruh Indonesia itu, yang dulu namanya PKR atau TKR, itu adalah penguasa teritori yang melindungi teritori wilayah negara Republik Indonesia. Maka itu yang dipertahankan. Berperang sampai menang, kan gitu kudunya. Lah ini begitu Belanda sudah tidak udah mulai kerugiannya itu sudah mulai kelihatan kerugian. Yang namanya perang itu udah pastilah biayanya besar, logistiknya besar. Maka siapa yang minta damai? Tuh, saudara. Siapa yang minta gencatan senjata? Belanda. Paham? Ya? Kita lihat ngukurnya ke sunnah. Siapa yang minta damai? Siapa yang memerangi? Nah, ternyata Belanda memerangi kita, Republik Indonesia. Lalu siapa yang minta damai? Belanda juga. Belanda yang minta damai. Ternyata bukan tentara, politikus yang mengikuti seruan damai. Diterima oleh Soekarno perdamaian itu. Ada berapa kali perdamaian? Pertama, perdamaian Linggarjati. Linggarjati. Kedua, perjanjian lagi. Ya. Rum-Royen. Ya. Renville dulu. Perjanjian Renville. 3, perjanjian Rouen-Royen. Dan yang keempat, perjanjian Den Haag. Meja bundar, KMB. Tuh, saudara. Setiap perjanjian-perjanjian ini Belanda menyusun rencana jahat. Ini yang dikatakan, saya katakan tadi, wallahu ya'lamu, Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui rencana jahat Belanda, kamu tidak mengetahui. Makanya kamu memandangnya baik. Ya. Kamu memandangnya baik, khair. Wa asa an takro huwa syai'an. Ya. Ketika kamu memandang baik, ya, wa huwa khairul lakum, baik bagimu, ya. Ternyata apa? Yang kamu memandang baik perdamaian itu lain hasilnya. Linggarjati, Renville, Rum-Royen, KMB. Ini nggak ada yang dikonsistensikan perjanjian itu. Dan setiap kali perjanjian yang muncul itu merugi. Berkurang wilayahnya, berkurang status hukumnya. Nah, sejak menerima perjanjian damai gencatan senjata, ya, yang tadinya de facto dan de jure itu adalah kuat, ya, begitu menerima perjanjian, maka dengan sendirinya hilang. Status de jure dan status de facto itu akan dihilangkan. Tapi de jure-nya dulu dihilangkan melalui perjanjian. Secara hukum, karena menerima perdamaian, maka secara hukum tercabut
hak hukumnya bahwa Indonesia ini merdeka, bahwa Republik Indonesia ini berdaulat, berkurang. Nah, faktanya benar, ketika KMB dilaksanakan, Republik Indonesia secara hukum bubar. Jadilah RIS, Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Belanda. Uni Indonesia Belanda. Itulah kerugian kalau menerima perdamaian. Paham? Tuh, Allah sudah katakan, melenceng dari sunnah rugi, melenceng dari perintah Allah rugi. Padahal sudah benar sikap awalnya. Setelah merdeka, pertahankan itu Republik Indonesia dengan perang. Ya. Ketika damai, yang meminta mereka, ingat, perdamaian itu adalah petaka. Karena yang meminta damai mereka, di balik perdamaian itu adalah kejahatan. Begitu. Paham? Itu pengalaman sejarah yang nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa, karena datanya ada. Baik di dalam maupun di luar negeri itu datanya ada. Ya. Data otentiknya ada. Itu saudara. Paham itu saudara. Nah, bagaimana mensikapi perdamaian? Jadi ketika kita mensikapi perdamaian, mestinya yang damai itu yang dalam posisi menang. Baik menang secara militer maupun menang dalam secara moral. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah menang secara moral. Apa buktinya menang secara moral? Dia minta damai. Mestinya ini ayat yang dipakai. Berikan kepada mereka yang memerangi damai. Kita nggak boleh kekeh. Mukmin muslim nggak boleh kekeh. Kekeh itu artinya kaku. Kekakuannya itu membawa-bawa nama Allah. Nggak bisa. Pokoknya kita harus jihad sampai mati. Sampai kita menang, benar-benar menang. Nggak begitu juga. Allah sudah ngajarin di sini. Ya. Jangan seperti itu. Silahkan. Mau damai, oke damai. Ayo kita damai. Syaratnya kami yang menentukan. Tuh. Wah, top. Jangan kalian. Kalian yang minta berdamai, oke. Kami yang tentukan. Ya. Apa yang ditentukan oleh kami? Ya ketentuan-ketentuan karena kamu yang minta damai. Dan itu dipraktekin sama Iran. Berarti paham. Iran paham. Jadi yang menentukan perdamaian itu pihak pemenang. Bukan pihak yang kalah. Ya. Kalau pihak yang kalah sudah pasti dikalahkan. Dikecek istilahnya begitu saudara. Kalau ya pihak yang kalah dan pihak yang akan dikalahkan atau pihak yang kalah itu dia akan meminta damai, enggak.
Yang ada memang akan dikuasai, yang ada akan digecek, yang ada akan digusur, yang ada akan ditekan karena pihak yang kalah, pihak yang lemah, gitu. Jadi disitulah cara menempatkan kapan dan seperti apa kita damai, kapan dan seperti apa kita mesti berperang. Ini ilmu berlaku umum, ya. Katakanlah nggak usah bawa-bawa ayat lapa, nggak usah bawa-bawa Quran, nggak usah bawa-bawa agama, nggak usah bawa itu lah. Pokoknya kita umum aja bicara. Oke, umum pun juga demikian. Siapapun dia yang diperangi wajib membalas. Gitu. Siapapun yang diintimidasi, siapapun yang dizolimi, ya wajib. Hukumnya wajib membela itu. Karena kehormatan ini luar biasa tingginya. Jika suatu negara sudah kehilangan rasa hormatnya, kehilangan harga dirinya, itu tanda bahwa dia tidak mewajibkan dirinya dan negaranya untuk berperang melawan kebatilan. Begitu aja rumusnya. Ya, diintimidasi, ditekan, ditakut-takuti, diteror, ya, malah ketakutan. Akhirnya belum berperang aja udah takut. Baru diancem-ancem doang udah ngeri. Awas lu ya, baru begitu doang udah mengkirut. Negara macam apa? Nah miris itu yang dilakukan oleh pemimpin kita. Cemen, nggak punya harga diri, nggak punya jiwa militansi. Paham itu saudara? Nah itu saudara. Jadi makanya harus diperkuat. Mukmin, muslim harus di dalam dadanya itu firman Allah, sunnah Nabi. Ya, enggak, mukmin jangan jangan suka gampang. Mari kita jihad, mari lu ilmunya ini udah punya belum? Ya, memang jihad itu wajib dan perintah. Tapi kalau nggak bisa menempatkan saat seperti apa kita berjihad, saat apa seperti apa kita berperang, ya konyol juga. Hmm, paham saudara? Ya, jadi itu saudara, para mukmin, para muslim, terutama bangsa kita, bangsa Indonesia, ya, segeralah pandai, ya, jangan mudah terprovokasi, tapi pun waspada juga dan jangan menjadi pengecut, menjadi penakut, ya. Karena pengecut dan penakut itu mudah menjerumuskan saudara menjadi pengkhianat. Jadi munculnya sebuah pengkhianatan itu karena dia takut, pengecut, ngeper, nggak punya nyali. Maka akhirnya jadi pengkhianat. Auzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga terbuka wawasan. Ya. Ini ingat, ingat. Ini bukanlah sebuah provokasi untuk berperang, bukan. Tapi beda ya, provokasi dengan memberikan semangat berdasarkan ilmu. Semangat berdasarkan ilmu itu adalah menggugah. Dan kita paham, siapapun manusianya itu benci terhadap peperangan, termasuk saya. Perang itu membawa kerugian yang sangat besar. Ya. Saya sangat setuju
Berdamai itu indah. Tapi berperang pun juga wajib. Karena tidak ada perdamaian ketika tidak ada perang. Nggak ada. Karena itu kausalita. Hukum kausalita. Yang namanya orang lapar tuh kudu makan. Yang namanya orang bodoh tuh kudu belajar. Yang namanya sakit itu kudu berobat. Itu perang dan damai. Jadi berpikirlah yang realistis, berpikirlah yang logis, berpikirlah yang lurus. Untuk mensikapi masalah perang dan damai. Demikian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.